Saya sedang mencari seseorang yang baik hati, mau mencintai saya apa adanya, punya pekerjaan atau karir yang mapan, tampangnya kalau bisa sih tampan atau cantik, dan dia baik, betul-betul perhatian kepada saya. Itulah teman-teman kira-kira kualitas yang dicari oleh orang yang sedang mencari jodoh idaman. Dia berharap ada seseorang yang sungguh-sungguh ideal di dalam pemandangannya untuk menjadi jodoh dan akhirnya bisa berpacaran dan memasuki dalam pernikahan. Halo, saya Bera Samuel. Selamat datang di channel YouTube ini. Dan pada episode kali ini kita membicarakan topik yang tidak akan pernah ada habisnya, dibicarakan di kalangan remaja, pemuda, atau orang-orang yang single yang mau berpikiran untuk berpacaran. Salah satu pertanyaan paling banyak yang ditanyakan oleh orang-orang adalah bagaimana saya menemukan jodoh yang paling tepat supaya saya mengalami kebahagiaan. Nah, seringkali jebakannya adalah kita mencari orang lain, orang yang tepat bagi kita. Namun sebelum kita menemukan orang yang tepat itu adalah sebuah pertanyaan yang paling penting harus ditanyakan di dalam hati kita adalah apakah kita menjadi orang yang tepat? Jadi bukan hanya fokus menemukan orang yang tepat, tapilah jadi orang yang tepat itu. Milikilah kualitas-kualitas orang yang tepat. Lalu pertanyaan berikutnya, kualitas seperti apakah orang yang tepat itu? Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana ada 4 dimensi pertumbuhan Yesus ketika dia berinkarnasi atau menjadi manusia 2000 tahun lalu. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 52 dikatakan demikian, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dikatakan dimensi yang pertama, Yesus bertambah besar secara fisik. Nah, setiap kita perlu mengelola kesehatan tubuh kita secara fisik. Meskipun kita tahu fisik kita tidak akan selama-lamanya, satu saat kita akan meninggal dunia, tubuh kita akan kembali kepada debu dan tanah. Tetapi sepanjang kita hidup di atas muka bumi, kita memerlukan kondisi fisik yang bagus, yang kuat, dan prima. Ada 2 kubu nih, ada orang yang sembarangan, yang tidak peduli dengan kesehatannya, jarang menjaga kebersihan badan, bau di mana-mana, tidak peduli bagaimana makanannya, istirahatnya. Dan satu kubu yang lain yang berkebalikan, orang-orang yang sangat fokus utamanya hanya fisik, gaya rambutnya, model berpakaian, fashionnya, memperbesar otot dan lain sebagainya, sampai mengabaikan hal-hal yang lain. Nah, yang paling tepat adalah kita dengan bijaksana mengelola kesehatan fisik kita. Ada 3 cara. Yang pertama adalah olahraga secara teratur. Penelitian menunjukkan dibutuhkan 150 jam 1 minggu atau rata-rata kalau olahraganya 6 hari, 1 hari rest berarti 25 menit per hari. Yang kedua, diet makanan. Diet makanan bukan berarti tidak makan, tapi mengatur pola makan yang sehat. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dimensi yang kedua dari Yesus dikatakan bertambah hikmat. Berarti dimensi psikis atau jiwa. Nah, demikian juga kita harus memperhatikan kondisi jiwa kita. Jiwa adalah pusat daripada atau sumber daripada kehendak, pikiran, dan perasaan. Kehendak, apakah kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, melampiaskan apa yang kita sukai saja, padahal kita perlu berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Pikiran, apakah pikiran kita sesuatu yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, atau pikiran yang negatif, pikiran yang pesimis bukan optimis. Dan adalah perasaan. Jangan terbawa perasaan, jangan dikuasai perasaan. Kita harus mengelola perasaan dengan baik. Jangan terlalu sumut, kadang-kadang mood kita bagus, kadang-kadang mood kita hancur. Tapi kita menjaga perasaan kita juga dengan bijaksana. Dimensi yang ketiga adalah makin dikasihi oleh manusia. Berbicara mengenai relasi, orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita bukan kebetulan. Mereka adalah orang-orang berharga yang perlu kita jagai hubungan dengan mereka. Orang tua kah, siblings kita, saudara kandung kita,
teman sekolah, teman kampus kita, teman di gereja, teman pelayanan, pemimpin kita. Jaga hubungan dengan baik. Rasul Paulus mengajarkan kalau hal itu tergantung dengan kita, berusahalah berdamai dengan semua orang. Dan dimensi yang terakhir, yang keempat adalah makin dikasih oleh Allah. Berarti dimensi rohani. Pada akhirnya kita menyadari semua yang kita capai di atas muka bumi akan kita tinggalkan. Dan kita akan kembali kepada Dia, tidak membawa apapun, hanya pengenalan akan Tuhan saja. Hidup yang sungguh-sungguh takut dan cinta akan Tuhan. Jadi kenali Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita, hati kita, lewat saat teduh pribadi kita, ketika kita berdoa syafaat, memuji menyembah Tuhan, membaca atau merenungkan firman, disitulah iman kita bertumbuh. Jadi kita harus menjadi orang yang tepat. Jadilah orang yang tepat. Jangan hanya sekedar mencari orang-orang yang tepat. Karena hukum di dalam hubungan adalah orang akan tertarik dengan orang yang kualitasnya sama. Kalau kita pengen orang yang kita dapatkan sebagai jodoh, orang yang baik hati, bertumbuh secara iman, punya pekerjaan, berpenampilan baik. Oleh karena itu, taruh kualitas itu di dalam hidup kita terlebih dahulu, supaya kita menemukan orang yang tepat. Dan saya akan akhiri episode kali ini dengan membaca sebuah ayat, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Izinkan saya berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau hari ini ada di antara kami bergumul soal pasangan hidup, mungkin dulu kami pernah gagal atau belum pernah memasuki hubungan yang serius. Tuhan berikan hikmat. Bukan hanya kami sekedar mencari orang yang tepat di luar sana, tapi terlebih penting daripada itu, langkah pertama kami menjadi orang yang tepat sebelum kami menemukan orang yang tepat. Bantu kami bertumbuh dalam 4 dimensi ini. Dimensi fisik tubuh kami, dimensi psikis jiwa kami, dimensi relasi, dan dimensi rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika kalian diberkati dengan episode kali ini, bagikan video ini kepada sebanyak mungkin teman-teman kalian. Siapa tahu video ini memberkati, mengubahkan hidup mereka, dan pastinya akan membuat mereka berjalan di dalam kebijaksanaan untuk menjadi orang yang tepat. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless.